Jadi kita kembali ke definisi manusia itu al-insan, hayawan yang natif. Pada tahap tertentu manusia murni menjadi binatang, hayawan. Tapi jangan berhenti dong menjadi hayawan, karena hayawan yang terjadi kepada manusia itu masih bisa di-upgrade lagi untuk menjadi seorang manusia. Memang harus melewati kualitas hayawan, ya, tapi hayawan yang bisa di-upgrade jiwanya menjadi manusia. Yuk kita cari persamaan diri kita dengan hayawan. Hayawan itu selalu lekat dengan ketidaktahuan. Pada awalnya manusia juga selalu lekat dengan waktu bayi kita nggak tahu ini bapak saya, ibu saya, nggak tahu. Saya seorang bayi, dia nggak tahu dia. Manusia itu pada fase ketidaktahuan, sama-sama tidak tahu awalnya. Lalu yang membedakan antara manusia dan binatang adalah manusia bermodal ketidaktahuannya untuk melahirkan kekepoannya, lalu dia mendapatkan jawaban, jadilah. Kalau ayam, ketidaktahuan ayam, ya cukup ketidaktahuan itu aja, ya berhenti ketidaktahuan. Bagi manusia enggak kepo. Coba waktu kita kecil, sering kita berontong pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua kita. Pak, ini apa? Mak, ini apa? Minta ini, minta itu, minta tanyakan. Itulah bedanya antara anak manusia dengan anak ayam. Kepo. Orang kepo itu tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Anak ayam ya tidak tahu, tapi nggak kepo. Berhenti dengan ketidak. Itulah manusia. Mesti kita kepo. Apakah benar sih yang namanya sholat? Kok hanya gini-gini doang, nggak ada rasanya? Apakah benar sholat ginian itu nanti mendapatkan 27 derajat ini? 27 derajat itu apa? Loh, manusia itu seperti itu loh. Asal menjadi manusia yang akan hengkang dari kualitas kebinatangan, ya pasti seperti itu. Dia kepo. Lalu kekepoan manusia itu, kekepoan kan pertanyaan ya, nanti akan dibagi menjadi dua. Manusia yang belum akil balik dan manusia yang sudah akil. Kalau manusia yang belum akil balik, tanda-tandanya dia mempertanyakan sesuatu yang di luar tubuhnya. Bu, ini apa? Ada makanan, ini, minta permen, minta pesawat terbang, minta segala macamnya. Minta itu kan kekepoan loh. Rasanya bagaimana sih membeli pesawat terbang, kan gitu, ini kan kepo. Tapi bagi orang yang akil balik, pertanyaannya sudah berubah, tidak mempertanyakan sesuatu yang di luar dirinya, melainkan sesuatu yang ada di dalam benak, di dalam dirinya. Oh, dipertanyakan, siapakah saya? Aku. Nah, coba tuh kalau melihat kamu, coba deh buka bajumu, lalu di cermin, lihat itu, ya nggak puas. Yang dilihat itu bukan itu, yang dipertanyakan bukan tubuhnya, tapi rohaninya, kan gitu kan manusia. Seperti itu. Jiwa manusia tidak akan tenang, gejolak terus sebelum dia mendapatkan jawaban yang memuaskan alam pikiran. Nah, ini manusia itu. Kenapa saya sholat? Kenapa saya beragama? Kenapa saya percaya dengan Tuhan? Kenapa saya harus maulid Nabi? Mengapa saya harus jamiah waqiah? Mengapa saya harus takaruban? Mengapa saya harus yaduh? Pertanyakan sesuatu yang ada di alam pikiran. Berontok dengan pertanyaan-pertanyaan, dan dia tidak mau berhenti sebelum terpuaskan. Itulah manusia itu seperti itu. Itulah manusia sesungguhnya. Itulah orang yang sudah akil balik. Ketika kita belum melahirkan pertanyaan dalam untuk mendorong kekepoan kita, bisa jadi walaupun usia kita sudah 50 tahun, tapi belum bisa dikatakan orang yang akil balik, belum bisa. Akalnya belum nyampe. Sehingga saya harus sampaikan kepada orang awam bahwa
rentang waktu usia manusia. Rentang waktu dari kelahiran sampai kematian namanya itu rentang waktu. Itulah suatu jalan yang harus kita lalui. Satu jalan. Karakter jalan nggak ada naiknya, ada turunnya, ada berlubangnya, ada jalan mulus, ada lewat perkampungannya. Ya terkadang kita melewati hutan-hutan variatif. Itulah jalan kehidupan. Ada bangkrutnya, ada berjaya, ada suksesnya, ada gagalnya. Rasulullah itu kalau perang selalu menang atau terkadang menang, terkadang kalah? Lah Rasulullah aja seperti itu. Apa? Itulah dinamika. Lalu fungsi agama itu apa fungsi agama? Fungsi agama adalah sebagai kendaraan yang siap menghantarkan kita, siap melindungi kita dari teriknya matahari, siap melindungi kita dari guyuran hujan, siap melindungi kita tetap dalam posisi yang nyaman walau jalannya berlubang. Mobil Mercy itu loh fungsi agama. Walaupun kondisi bangkrut, sisi luarnya kelihatannya bangkrut, tapi rumitnya tidak sampai ke dalam hati. Masalahnya apa? Dia memegang satu tuntunan agama. Walaupun hujan badai, ya hujan, dia nggak kepanasan, nggak hujanan karena di dalam mobil Mercy. Kalau saya gambarkan agama Islam sebagai mobil, maka agama Islam adalah mobil Mercy. Makanya seorang itu dikatakan on atau pekok. Loh, kenapa? Saya sudah punya mobil Mercy. Loh, kenapa kok jalannya kok tetap berlubang gimana? Loh, gak ada hubungannya. Kenapa? Saya sudah mengikut Jamiah Waqiah, sudah Islam. Loh, usaha saya kok bangkrut juga. Itu gak ada hubungannya kayak gitu. Apakah kamu kalau nggak beragama memang jalanmu mulus? Apakah kamu kalau setelah beragama jalannya mulus? Lalu Rasulullah aja nggak mulus jalannya. Ente pengen mulus, nggak bisa merubah dinamika kehidupan. Tetap aja berliku, berbelok, turun tebing. Nah, itulah dinamika kehidupan yang diberlakukan Allah untuk umat manusia, agar manusia tetap dalam kondisi stabil, tetap aman. Melewati hutan tetap ada harimau, bahaya tetap ada, ya toh. Tapi di dalam mobil aman, tidak pernah tersentuh cakaran harimau. Ya di dalam mobil agama. Tetap orang itu melalui kebangkrutan, tapi kebangkrutan yang tidak mengkondisikan frustasi dalam ikhtiarnya. Itu kan agama. Maka kita harus akil balik deh sekarang deh. Jangan jadi lolo anak kecil terus nih kita. Ya deh. Nyari keberkahannya apa? Keberkahan tambah itu bukan keberkahan, bukan itu. Keberkahan itu adalah senjata khair, itu keberkahan. Makanya saya kalau ada orang motivasinya masuk Islam, mualaf Cino ini motivasinya masuk Islam biar usahanya semakin gede, semakin tumpukan duit semakin banyak, siap-siap ketipu. Karena bukan itu disediakan agama oleh Allah, bukan itu fungsinya. Beli mobil Mercy dengan harapan tidak menemui jalan lubang. Jangan beli mobil Mercy, nanti akan ketipu. Karena mobil Mercy bukan itu tujuan, bukan itu fungsi. Maaf, kalau manusia ini dilihat dari rohaninya, atau kalau manusia yang kita yakini esensi manusia itu sebagai rohaninya, maka sejatinya kita itu makhluk rohani, makhluk spiritual. Memang makhluk spiritual, orang makhluk dari langit kok. Cuman didatangkan ke alam material. Makanya kalau cara pengalaman, jangan bicara pengalaman rohani kepada manusia, karena manusia memang makhluk rohani kok bisa pengalaman rohani. Aslinya manusia itu adalah makhluk rohani yang banyak mengetahui tentang materi. Pengetahuan tentang rohani dengan pengetahuan tentang materi itu banyak mana? Rohani, orang dia makhluk rohani. Misalkan manto, ya asli kan celeduk tuh. Pengalaman tentang celeduk, gak usah tanya sama manto. Orang manto orang celeduk kok pengalaman tentang celeduk.
Kecuali Wanto datang ke Blora sana atau ke Prodadi sana, baru nanti Wanto ditanya punya pengalaman apa tentang Prodadi atau Blora, ya. Karena kita itu adalah makhluk rohani, maka kita sendiri itu sebenarnya pengagum, pemburu nikmat rohani mestinya. Ada nikmat rohani, ada nikmat jasadi. Kalau nikmat rohani itu kelas tinggi, nikmat jasadi kelas rendah. Nikmat rohani kelas tinggi, nikmat materi kelas rendah. Nikmat rohani diistilahkan nikmat akhirat, kalau nikmat materi diistilahkan nikmat dunia. Lah akhirat dinikmati nanti atau sekarang? Yo sekarang. Loh, tadi kan saya katakan bahasa lainnya nikmat rohani itu nikmat akhirat, kalau nikmat materi namanya nikmat dunia. Orang disuruh milih sama, pilih nikmat dunia atau nikmat rohani, pilih nikmat material atau nikmat spiritual, pilih nikmat kelas tinggi atau kelas rendah. Kalau nikmat yang dipilih ternyata kelas rendah, yang bersangkutan tidak akan bisa mungkin merasakan nikmat rohani, tak mungkin. Antara nikmat rohani dan nikmat jasmani itu bagaikan seorang laki-laki memiliki dua istri, di mana masing-masing istri tidak akan mungkin pernah mau untuk bareng, dinikmati bareng itu nggak mau, nggak pernah mungkin mau. Jalan bareng itu kalau memang orang normal itu nggak pernah mau. Milih suruh milih, mau yang muda atau mau yang tua. Kalau pengen ngajak yang tua, yang muda pasti mundur. Pengen ngajak yang muda, yang tua pasti mundur. Pengen sekaligus merasakan nikmat yang rendah, sekaligus merasakan nikmat yang tinggi, nggak mungkin bisa. Ya nanti terangkan nikmat rohani itu nikmat yang bagaimana. Nikmat materi itu nikmat yang rendah, yang nikmat materi itu sebenarnya diperuntukkan untuk binatang. Mengapa manusia bisa merasakan nikmat materi? Ya karena definisi manusia itu hayawan atau binatang yang mati, maka manusia berpotensi bisa merasakan nikmat materi pada fase kebinatangan. Apabila manusia itu disuruh milih, asal jadi manusia bener itu dikasih nikmatnya duit 5 miliar toh, dengan disuruh memilih nikmatnya tawasulan, jauh dia milih nikmatnya tawasulan, tergiur dengan tawasulan. Mana Bib, kok nggak dasar-dasar? Karena Anda itu masih menjadi ahli dunia, bukan ahli akhirat. Dikasih perempuan cantik toh, sama nikmatnya sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Itu milih sholat. Kalau itu ahli akhirat. Jadi untuk membedakan orang itu ahli akhirat atau ahli dunia, nggak usah nunggu nanti setelah kematian, nggak usah, itu sekarang. Nah, itulah tasawuf. Kelebihan ilmu tasawuf itu dia mampu menghadirkan kondisi akhirat seseorang untuk dihadirkan di sekarang. Kondisi dia di akhirat itu kayak apa bisa kebaca sekarang. Itu orang ahli tasawuf itu punya kerennya. Kok ternyata setelah dia baca kondisi di akhiratnya kok ruwet, nah diperbaiki sekarang yang bisa hidup nyaman setelah kematian itu hanya penduduk akhirat. Kalau penduduk dunia rumit. Kita sebenarnya itu ahli akhirat, ahli dunia. Kalau kita nilai, dijawab sendiri-sendiri di hatinya masing-masing. Ternyata kesimpulannya kalau diri kita itu penduduk dunia. Buktinya apa? Merasakan nikmatnya sholat tidak bisa, kalau merasakan nikmatnya jeruk ini bisa ya. Artinya apa? Potensi materinya itu sudah aktif, cuman potensi rohaninya masih pasif. Cara untuk mengaktifkan potensi akhirat, potensi rohani itu caranya bagaimana? Riadoh, nggak ada lain lagi. Kita punya potensi materi. Organ tubuh itu pun potensi materi itu. Jangan dikira organ tubuh kita berfungsi tidak melalui satu proses. Jangan dikira itu butuh riadoh. Waktu kita bayi kita sudah punya mata loh. Apakah mata kita berfungsi? Menjadi berfungsi butuh latihan atau tidak? Latihan. Seorang bayi itu tangannya utuh, jarinya 5.
bisa langsung berfungsi mengambil sesuatu, bisa atau enggak? Liar. Untuk bisa ngambil secara teratur butuh terlatih loh. Hanya mengambil ini loh, ngambil ini butuh terlatih loh. Kalau nggak latihan ngambil jeruk itu nggak bisa. Enggak, Beb, nyatanya bisa ini, tapi dulu kamu itu pernah latihan. Kaki ini potensi rohani, potensi jasadi. Untuk bisa berdiri dan jalan butuh terlatih loh. Memanfaatkan kaki menurut kita biasa-biasa saja, itu nggak ada istilahnya tuh. Tapi ketika kita dulu belum pernah latihan, lalu kita melihat orang yang sudah terlatih, orang lihat jalan, itu heran loh. Yang mengherankan karena yang bersangkutan sudah melalui proses latihan. Bahasa Arabnya itu riyadhah. Selama potensi rohani belum pernah Anda riyadhawi bullshit, tidak mungkin bisa aktif potensi. Untuk bisa merasakan nikmatnya sholat, enggak mungkin bisa, belum terlatih. Enggak mungkin 100 bisa khusus, itu enggak bisa karena belum terlatih. Maka siap-siap pengen jadi manusia yang sesungguhnya, ya Anda harus latihan menjadi manusia, harus sholat, harus sabar, kita harus terdiam, membisu, jangan berinteraksi kepada handphone, nggak boleh berinteraksi, nggak boleh ngobrol-ngobrol sama keluarga, nggak boleh, minimal 2 hari minimal. Dulu Rasulullah 2 hari ke Gua Hira turun dalam rangka persiapan menyongsong kehadiran Rasulullah itu seperti itu loh. Jangan dikira Rasulullah itu jadi Rasul hadiah, jangan dikira dari satu ikhtiar luar biasa ya Rasulullah. Kita harus latihan terdiam, membisu, lalu kita harus kita harus pernah merasakan lapar, lalu kita harus mengasingkan diri dalam kesendirian, nggak punya teman, harus merasakan itu, dan kita harus merasakan sedikit tidur, ngantuk, begadang, harus merasakan itu. Walaupun kelihatannya omongan saya itu sepele, hanya 4, mengetahui gerakan riyadhahnya diam, lapar, begadang, dan menyendiri. Tidak semua orang tahu. Tapi yang jelas Anda dikasih jatah Allah. Ini hidayah. Tinggal kalau Anda tidak memiliki taufik, ya, hidayah ini tidak akan bisa Anda praktekkan, tidak akan bisa. Maka hati-hati. Tergantung kita mau mengkondisikan diri, asal kita mau mengkondisikan diri, himmah kita kuat, pelanggaran syariat kita jaga ketat, sudah tidak mau melihat yang jorok-jorok lagi, sudah, maka hidayah akan gampang. Kamu praktek penggabungan antara hidayah dan taufik, ilmu yang sekarang diserap oleh alam pikiran kita, nanti sungguh-sungguh benar bisa kita praktek. Kita nanti akan bisa riyadhah. Setelah kita riyadhah, nanti suatu ketika diri kita akan membuktikan betul bahwa diri kita adalah makhluk spiritual, bukan makhluk material. Betul-betul dirimu itu tidak bisa membedakan antara hidup di dunia dan akhirat, itu tidak bisa, nggak ada bedanya. Dulu Syekh Abdul Qadir Jalani ketika kehilangan anaknya itu meninggal, Syekh Abdul Qadir Jalani sedikit pun nggak ada penyesalan, sedian enggak. Tanya sama istrinya, loh kenapa anakmu meninggal kamu nggak sedih sama sekali? Loh saya itu nggak ada bedanya, dia meninggal nggak ada meninggal itu, loh saya tiap hari hilir mudik ke alam rohani kok, nggak ada beda. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani sudah familiar, sudah terlatih rohaninya, sudah riyadhah. Lah kita ini baru mulai, baru mau mulai. Ya harus riyadhah, harus riyadhah. Ya sudah baca ya, diri kita ternyata itu makhluk material, bukan makhluk spiritual, sehingga kita itu lebih tertarik dengan materi daripada spiritual. Aneh, penduduk dunia bukan penduduk akhirat. Perlu kita lanjutkan terus atau perlu kita hentikan kelemahan kita ini? Kalau mau hentikan ya udah, ini program riyadhah. Untuk daerah-daerah ini musim hujan, biasanya itu di gunung, di pantai, di apa gitu mestinya. Tadabbur alam mestinya. Tapi karena cuacanya nggak memungkinkan, ya udahlah kita ke nyari masjid yang memungkinkan untuk kita jadikan tempat khalwat nanti ya. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.